Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi semua. Perkenalkan, saya Agus Mahardianto, Sarjana Ekonomi Magister of Arts, dengan NIDN 0017089102 dan NIP 199108172023211032. Saya merupakan dosen pada program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Izinkan saya pada kesempatan ini mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemasaran digital syariah, dengan metode DIA, atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah pemasaran digital syariah merupakan mata kuliah wajib Prodi Ekonomi Syariah dan wajib bagi mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS diselenggarakan selama 16 kali pertemuan. Dengan rincian 7 pertemuan sebagai ujian tengah semester, 1 pekan ujian tengah semester, 7 pertemuan sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan ujian akhir semester. Mata kuliah pemasaran digital syariah berfokus pada apa dan bagaimana pemasaran digital saat ini apabila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan wawasan aplikatif bagi mahasiswa dalam pemasaran digital berbasis nilai dan prinsip ekonomi Islam. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan platform digital, mata kuliah ini membahas tentang apa dan bagaimana pemasaran digital itu berjalan di kehidupan sehari-hari, tantangan dan peluang yang ada, serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariah di tengah derasnya arus teknologi multi-platform. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah pemasaran digital syariah diantaranya yaitu: pertama, mampu mendemonstrasikan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi. Kedua, mampu mengintegrasikan prinsip dan konsep ekonomi syariah dalam entrepreneurship. Dan ketiga, mampu menggunakan teknologi informasi dalam bidang ekonomi syariah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pemasaran digital syariah, memiliki tujuan yang pertama, CPMK 1, menunjukkan kemampuan komunikasi secara lisan dan tulisan. CPMK 2, mampu menerapkan entrepreneurship berdasarkan prinsip dan konsep ekonomi syariah dalam bisnis. Dan CPMK 3, mampu mendemonstrasikan teknologi informasi dalam bidang ekonomi syariah. Referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menunjang perkuliahan pemasaran digital syariah diantaranya adalah buku yang berjudul The Principle of Islamic Marketing, karya Bakr Ahmad Al-Serhan, Islamic Branding and Marketing, karya Paul Temporal, Pemasaran Syariah, Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer, karya Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, serta Technology for Humanity dari Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan. Serta pustaka pendukung lainnya, diantaranya Online Marketing Strategies of Sedekah Rombongan, tulisan dari Agus Mahardianto dan Bayu Sutikno, serta beberapa jurnal terindeks lainnya yang bisa mendukung perkuliahan ini. Model pembelajaran yang diimplementasikan pada mata kuliah ini adalah Blended Project-Based Learning, yakni penggabungan antara blended learning dengan project-based learning yang mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa di dalam pembelajaran. Model blended learning diimplementasikan melalui 2 metode, yakni sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran asinkronus dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan mengakses Learning Management System di Universitas Jember yang terkoneksi langsung dengan
MMP, dan Microsoft Teams. Konten MMP yang dikembangkan mencakup semua materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16, dan beberapa kegiatan pembelajaran lainnya, serta diskusi, kuis, unggah tugas, dan lain sebagainya. MMP sudah terkoneksi dengan Turnitin sehingga tugas yang diunggah oleh mahasiswa langsung dicek tingkat plagiasinya. Dengan demikian, diharapkan mampu mendorong mahasiswa untuk mengembangkan tugas secara mandiri. Pada metode sinkronus, pembelajaran disesuaikan dan juga dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung, baik daring maupun luring. Kegiatan pembelajaran daring memanfaatkan platform Zoom dan Microsoft Teams. Pembelajaran secara luring dilaksanakan di ruang kelas di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada video ini, saya mempraktikkan pembelajaran sinkronus tatap muka secara langsung dengan mahasiswa dengan menggunakan model Blended Project Based Learning. Materi yang saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini, ruang lingkup Islamic Branding, dan review materi pemasaran digital syariah pada pertemuan sebelumnya. Mahasiswa program studi ekonomi syariah pada mata kuliah pemasaran digital syariah diharapkan dapat menerapkan ilmu pemasaran digital berbasis syariah, serta menjadi entrepreneur yang siap tumbuh dan berkembang dengan dunia bisnis digital yang kompleks hari ini. Salah satu bentuk pembelajaran yang dilakukan adalah mahasiswa menganalisis sebuah produk menggunakan tools digital seperti Google Trends, Toolzoo, SEO Quick, dan sebagainya untuk mendalami potensi produk di tengah persaingan digital yang masif, serta agar mampu merumuskan strategi persaingan digital yang lebih baik. Untuk lebih memperdalam pemahaman mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan, dosen mengajak mahasiswa untuk action dengan memilih UMKM atau produk dampingan, menganalisis produk tersebut dengan platform digital, merekomendasikan strategi organik sesuai dengan keunggulan dan peluang pasar yang dihadapi. Hasil kegiatan proyek tersebut akan dibahas di kelas sebagai real case yang memberikan wawasan ke sesama mahasiswa. Dosen selanjutnya menutup dengan kata-kata motivasi, nasihat, brainstorming, dan salam penutup pembelajaran. Penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Aspek afektif dinilai melalui sikap dan perilaku mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Pada video pembelajaran kali ini, penilaian kognitif dilakukan melalui penilaian terhadap respon dalam diskusi. Selain itu, pada pertemuan lainnya, penilaian kognitif dilakukan melalui MMP UNED dan Microsoft Teams. Aspek psikomotorik dinilai melalui keterampilan mahasiswa di dalam menyampaikan informasi di depan kelas pada saat presentasi proyek. Penilaian tersebut memiliki bobot penilaian yang terdiri atas aktivitas analisis berdasarkan case study dengan kontribusi asesmen 10%, project-based learning, pendampingan pelaku UMKM atau produk dan industri yang dipilih untuk dianalisis sebesar 50%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 20%. Demikian pengantar dari video pembelajaran yang saya laksanakan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Asesor, mari kita simak bersama video pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sehat semuanya ya hari ini? Alhamdulillah. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan judul mata kuliah yaitu pemasaran digital syariah, di mana pada hari ini topik yang akan kita bahas adalah terkait dengan Islamic branding. Namun demikian, di dalam mata kuliah ini, saya akan melakukan review terlebih dahulu terhadap mata kuliah sebelumnya, di mana kita sudah membahas terkait dengan pemasaran digital, ya, secara perspektifnya, kemudian juga ruang lingkupnya, ya, terutama kaitannya dengan 3 hal ya, yang itu sangat urgent untuk kita ketahui, di mana 3 poin itu adalah terkait dengan youth, women, and netizen. Di mana 3 hal itu yang akan menjadi center di dalam
menjadi pusat di dalam disrupsi bisnis yang terjadi hari ini. Oke, di dalam materi sebelumnya ya teman-teman yang sudah kita ulas ya. Kita tahu bahwa jumlah penduduk Muslim itu besar di Indonesia, kemudian juga pengguna media digital itu juga sangat luar biasa besar ya. Sehingga itu merupakan satu entry point yang sangat bagus terhadap peluang bisnis yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian berkembangnya platform digital yaitu ada foto dan juga video ya. Itu juga menjadi sesuatu yang sangat urgent hari ini. Hampir di setiap hari ya, kita kan seolah-olah tidak lepas dari satu alat namanya gadget gitu ya, HP. Berapa jam kira-kira teman-teman sehari itu menggunakan media sosial atau berinteraksi dengan gadget? Berapa kira-kira kalau sehari? Sejam? 1 jam? Lebih ya? Atau jangan-jangan 24 jam? Nah, jangan-jangan loh ya, karena kita tidak bisa seolah-olah semua itu serba digital gitu loh. Bahkan kalau dikasih pilihan, pilih ketinggalan dompet atau ketinggalan HP, pilih mana? Nah, ketinggalan dompet, karena kalau ketinggalan HP, selesai urusannya, ya kan? Kita tahu di HP itu ya, kan ada Ada bank di situ. Ada banknya nggak di situ? Ada. Ada pasar Tanjungnya nggak di situ? Ada, ya kan? Ada dinas kependudukan juga ada di situ. KTP digital kan ada. Nah, jadi hampir semua instansi itu ada di situ semuanya. Mudah diakses, real time, dan sangat memudahkan. Makanya orang lebih memilih ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Karena ini, gawat ini, luar biasa gitu ya. Karena nanti takut dibuka sama pasangannya HP-nya gitu ya. Mungkin begitu ya. Gitu. Oke, nah, jadi itu tadi ya, urgensi kenapa kok digital itu di era sekarang ini menjadi sangat urgent ya untuk kita pahami, karena habits dari personal hari ini, manusia hari ini itu sudah hampir tidak bisa lepas dengan sesuatu yang berbau digital. Oke ya. Nah, kemudian tadi foto, video dan narasi. Saya ambil contoh begini ya, waktu ada seorang anak kecil yang dia itu yatim ya, atau yatim piatu gitu ya, yatim lah ya. Lalu diajak sama ayahnya ya, barangkali dia untuk dagang ya, karena dia UMKM gitu ya orang tuanya. Nah, saat diajak untuk dagang itu, kan orang tuanya mungkin jual gorengan gitu ya ayahnya ya. Nah, saat menggoreng itu ternyata si anak itu kecelakaan, terjatuh di panci wajan penggorengan gitu ya. Bisa dibayangkan kan luka bakarnya seberapa bahaya gitu ya. Nah, sudah statusnya itu anak yatim. Ya, lalu waktu mencari nafkah, kondisi juga miskin ya, kecelakaan seperti itu. Nah, narasi itu saat di-up di media sosial ya, itu tidak butuh waktu sehari, mungkin hanya 5 atau 3 jam, langsung full itu rekening itu ya. Misalnya target 10 juta atau 50 juta untuk operasi ini segala macam, tidak lama itu full gitu. Lagi anaknya masih kecil, belum setahun atau belum 2 tahun gitu ya. Nah, artinya begini teman-teman, the power of social media ya itu memang sangat luar biasa gitu ya. Ya, the power of social media, the power of digital yang itu diderivasi dari 2 hal yaitu 3 hal, foto, video dan juga narasi gitu ya. Nah, foto yaitu yang kelihatan visualnya, video itu karena ini menunjukkan fakta. Gitu ya, videonya seperti ini. Kemudian narasinya, apa yang sedang terjadi di dalam video itu. Itu yang pada akhirnya bisa dipahami oleh audiens bahwa ternyata ada orang yang lebih susah dari kita gitu loh. Yang itu terpampang jelas di media sosial yang di-scroll setiap hari minimal berapa tadi? 10 jam. Kok beda-beda? Ada 5 jam, 10 jam. Saya malah berpikir jangan-jangan 24 jam gitu loh. Karena tidurnya kan pakai alarm gitu loh. Jam berapa bangun gitu ya. Nah, itu jadi karena hal seperti itulah yang kita ketahui bahwa dunia digital ini memang sangat sangat ekosistemnya memang terus tumbuh dan hampir tidak bisa dilepaskan. Itu ya. Jadi ini yang pada akhirnya menjadi sebuah hal yang perlu kita pahami dan kita dalami khususnya di mata kuliah pemasaran digital syariah ini. Kita memahami bagaimana habits
Kemudian juga bagaimana bisnis itu running ya di tengah-tengah kita yang tentunya itu juga akan memberikan satu insight yang berbeda ya terkait dengan bagaimana bisnis itu berjalan hari ini. Oke, seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ada pertanyaan terlebih dahulu ya. Barangkali dari teman-teman ingin memberikan feedback atau mengingat-ingat ya dari materi sebelumnya ya terkait dengan ini. Kenapa sih kok di Indonesia itu kita anggap 3 elemen ya? Youth, women, and netizen. Orang muda, Gen Z berarti ya? Kan ini Gen Z semua kan? Ada yang milenial? Nggak ada ya? Gen Z semua ya? Nah, kenapa youth atau Gen Z ya? Kemudian women atau orang wanita, kemudian juga netizen. Itu bisa mendisrupsi bisnis yang ada di Indonesia. Kira-kira kenapa teman-teman? Ada yang mau menjawab? Silakan. Iya, silakan. Karena menurut saya ketiga entitas ini memiliki kelebihan dalam mendisrupsi bisnis. Contohnya yang pertama youth, yang dimana digambarkan pemuda atau Gen Z saat ini, yang sangat mendukung hal-hal kebaikan seperti contohnya kayak gaya hidup sehat, terus juga anti clubbing dan juga kontra terhadap korupsi. Gitu. Lalu yang kedua woman. Woman ini kan perempuan yang dimana memang dipercaya sebagai manajer keuangan, terutama dalam keluarga itu dipercaya untuk mengambil keputusan arah keuangan keluarga. Dan yang ketiga adalah netizen. Netizen ini sangat mudah untuk menggiring opini atau menerima ataupun menolak hal-hal yang viral saat ini gitu. Jadi ketiga entitas ini menurut saya sangat penting dalam peta bisnis digital gitu, Bapak. Iya. Oke, makasih jawabannya. Ya, ada yang nambahin mungkin? Mau menambahin? Saya Bapak izin menambahkan khusus untuk netizen, hari ini kalau saya lihat itu mereka itu mampu mempengaruhi keputusan-keputusan penting. Bahkan kebijakan-kebijakan negara pun itu bisa ditolak apabila kontraproduktif dengan harapan sebagian masyarakat. Jadi memang 3 hal itu teman-teman di era disrupsi saat ini itu harus betul-betul diperhatikan ya. Terutama yang ketiga ini, netizen. Netizen yang itu base-nya itu kan di Indonesia ini kan mayoritasnya itu kan Gen Z ya. Dari peta penduduk di Indonesia itu yang terbanyak Gen Z dan dia sangat familiar dengan teknologi. Artinya Gen Z itu sangat melek terhadap teknologi dan tadi disampaikan pro terhadap hal-hal yang positif. Kalau ada sesuatu yang negatif, pasti akan ditolak sama si Gen Z ini. Nah makanya ya sebaiknya lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan aturan main lah gitu loh. Tadi termasuk anti korupsi, ya, kemudian juga pro terhadap kesehatan segala macam ya. Karena nanti masyarakat ya terutama orang-orang muda ini akan mendorong sesuatu yang kurang bagus itu ke hal-hal yang lebih baik. Ini jadi dalam bisnis hari ini 3 hal itu menjadi elemen penting untuk dipahami sebagai sebagai ekosistem yang masif yang mendorong dan mendisrupsi bisnis di Indonesia hari ini. Tadi sudah kita refleksikan terkait dengan materi sebelumnya yaitu pemasaran digital, bagaimana ruang lingkup dan juga tren hari ini. Nah, kita masuk ke materi inti ya hari ini yaitu terkait dengan Islamic brand ya atau brand Islam. Di mana kita ketahui ya teman-teman hari ini ya brand Islam meningkat cukup signifikan ya di tengah masyarakat Indonesia yang majoritinya itu adalah Muslim. Oke, sebelum masuk ke sana saya ingin memberikan analogi di sini. Misalnya ada air ya, air dari Sungai Bedadung misalnya ya, ada air kemasan ya. Kemudian juga air kemasan yang mereknya tertentu. Misalnya air Sungai Bedadung. Kira-kira orang harus membayar berapa untuk mendapatkan air dari Sungai Bedadung itu? Free atau membayar? Free ya, oke. Kemudian air kemasan, ambil contoh misalnya merek Le Mineral. Harganya berapa kira-kira itu? 3.500 ya, oke. Kemudian juga ada air lagi namanya Equil. Ya, yang harganya sekitar 30 sampai 50.000. Gitu ya. Lah tiga-tiganya kan sama-sama air.
Kenapa orang mau membayar lebih mahal dan membayar lebih murah dan bahkan gratis? Apa yang membedakan dari tiga hal itu? Apa kira-kira? Brandingnya itu loh. Branding itu orang berani membayar lebih mahal karena si merek itu tadi, brand. Ya. Di mana brand ya kita tahu secara harfiah dinamakan sebagai jaminan terhadap kualitas. Jadi kalau ada brand ya, misalnya antara Unilever dengan Wings ya, orang kebanyakan akan memilih Unilever karena secara kualitas produk atau bahan itu memang dianggap lebih baik atau lebih mahal ya. Dan Wings itu adalah second player-nya dari peta bisnis terkait dengan merek ini. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi secara basic ya brand itu seperti itu ya. Jaminan terhadap kualitas produk yang dibayarkan oleh pelanggan dan pelanggan itu yang akan memperoleh manfaat dari produk tersebut. Oke. Nah, di dalam Islamic brand ini dibagi menjadi 3 kategori ya teman-teman ya. By compliance, by origin dan juga by customer. Nah, kalau by compliance ya itu terhadap ketaatan syariah. Apapun produk itu ya. Apapun produk itu yang ternyata tujuannya untuk ketaatan terhadap syariah itu dianggap sebagai brand Islam. Yang kedua adalah by origin, negara asal. Negara asal yang itu dianggap mayoritasnya Muslim seperti Indonesia atau Saudi Arabia ya, itu dianggap juga sebagai brand Islami. Yang ketiga adalah customer, untuk tujuan konsumen mana. Misalnya dari negara Brazil yang itu Muslimnya sedikit, kalau dia produknya dijual di Indonesia kan harus halal karena ada undang-undang jaminan produk halal. Gitu ya. Jadi kalau yang ketiga ini dari negara yang minoritas terhadap mayoritas Muslim seperti di Indonesia, atau mungkin dari Cina, atau mungkin dari Korea yang Muslimnya sedikit, dijual ke negara mayoritas Muslim, mau tidak mau harus disertifikasi halal. Gitu. Oke, nah jadi ini yang brand inilah yang pada akhirnya nanti akan memberikan pembeda ya terhadap merek-merek dagang yang itu dikhususkan untuk Muslim customer yang dia itu juga mau membayar lebih mahal terhadap merek tersebut karena dia mendapatkan kemanfaatan terhadap produk yang dia konsumsi itu sendiri. Oke, barangkali dari yang telah saya sampaikan itu ada yang ingin ditanyakan? Saya Bapak. Oh iya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya, apa tantangan Islamic branding saat ini di Indonesia Bapak? Seperti itu. Oke, sebenarnya brand di Indonesia ini banyak sekali ya. Cuman kadang begini, klasifikasi dari Muslim itu bervariasi. Ada yang apatis, ada yang konformis, rasionalis, dan universal. Nah, biasanya di Indonesia itu beberapa masih cukup banyak teman-teman Muslim yang apatis. Itu cirinya adalah tidak tahu dan tidak mau tahu. Jadi tidak tahu terkait dengan brand Islami dan juga tidak mau tahu. Kenapa sih harus diislamkan gitu ya? Nah, gitu. Sehingga ya itu menjadi tantangan tersendiri ya. Karena begini, kalau dari definisi ini brand Islam itu menjamin kehalalan ya bagi konsumen Muslim. Itu kan kita tahu di Indonesia itu kan ya secara kuanti itu kan jumlah penduduk Muslimnya besar gitu ya. Sehingga yang halal itu memang menjadi bagian yang harus untuk harus konsumsinya memang harus halal seperti itu. Nah, sehingga brand Islam itu yang menjadi jawaban terhadap kebutuhan konsumen Muslim di Indonesia. Cuman yang konsumennya itu yang apatis itu tadi yang istilahnya cukup menjadi tantangan terhadap brand Muslim yang ada di Indonesia. Kalau yang universalis atau yang konformis ya itu sangat pro ya. Nah ini yang tentunya menjadi PR tersendiri terkait dengan tantangan brand Islam yang ada di Indonesia gitu. Oke, cukup ya. Oke. Materi yang telah kita ulas terkait dengan Islamic brand ya tentunya itu menjadi satu sudut pandang baru bagi teman-teman untuk melengkapi topik-topik yang ada di mata kuliah pemasaran digital syariah yang nanti tetap kita refleksikan dan perlu kita kontekskan untuk keseharian kita. Saya kira itu sebelum saya akhiri barangkali ada yang ingin merefleksikan terkait dengan materi tersebut dari teman-teman mahasiswa, monggo dipersilahkan. Saya Pak. Ya, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari materi tersebut, kami memiliki pemahaman bahwa marketing dan juga branding itu merupakan suatu aspek yang penting yang perlu diperhatikan dalam keseharian. Karena keputusan-keputusan penting dalam pemilihan produk itu sangat ditentukan oleh pola-pola marketing dan juga branding yang dilakukan oleh perusahaan. Dan juga sebagai pribadi agar mampu menghindari perilaku konsumtif dan juga memilih produk disesuaikan dengan kebutuhan, bukan berdasarkan dari keinginan. Gitu, Pak. Baik, terima kasih atas refleksinya. Baik, saya kira teman-teman itu ya akhir dari perkuliahan kita hari ini. Kemudian untuk asesmen di dalam perkuliahan ini sudah saya siapkan di MMP dan juga di Google ini Drive ya, yang itu nanti bisa teman-teman akses dan bisa teman-teman upload tentang kasusnya dan juga proyeknya ya, yang nanti di situ akan saya evaluasi ya hasil dari pekerjaan Anda di situ. Dan selebihnya nanti di sesi selanjutnya akan kita bahas apa yang telah Anda kerjakan di MMP tersebut ya, yang nanti kita ulas bersama-sama di kelas. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam